Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Mandalika. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan Pontianak. Di sini saya dikasih tugas oleh dosen saya untuk penyuluhan tentang semangat melawan korupsi. Apakah dari kalian tahu apa itu korupsi? Nggak tahu. Belum tahu, Bang. Nah, di sini saya akan menjelaskan korupsi ya. Kata korupsi dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua atau disebut corrompere. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris itu corruption dan corrupt. Dalam bahasa Prancis corruption dan dalam bahasa Belanda korupsi yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Nah, ada menurut Henry Cabot Black Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Nah, apa penyebabnya terjadinya korupsi? Penyebab terjadi korupsi itu dibagi beberapa teori menurut para ahli sebagai berikut, yaitu satu, teori Traeger-Freud atau Donald R. Kersey. Ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Dan menurut teori Ghosn atau Jack Boulon, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan atau expose. Ada juga teori CDMA oleh Robert Lidgard. Korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Ada juga teori willingness dan opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Teori cost benefit model teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Ada juga dampak-dampak korupsi. Korupsi merupakan dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi telah jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik, ekonomi, etika profesional, moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum. Pendidikan dan akibatnya kualitas hidup seperti akses infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Dan ada juga dampak masif korupsi yaitu sebagai berikut: dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan dampak kerusakan lingkungan.
Nah, ada juga cara menanggulangi korupsi tersebut. Yang pertama itu diberikan hukuman berat pada koruptor, jadi pemimpin yang berintegritas, manfaatkan teknologi sistem, dan bangun pendidikan moral sejak dini, tanamkan nilai religi secara intensif, supremasi hukum yang kuat, dan menutup celah internasional. Apakah di sini dan sekian, terima kasih. Apakah di sini sudah jelas? Belum, Bang. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bang. Ya, silakan, silakan. Saya mau bertanya contoh yang korupsi yang terjadi di kampus itu seperti apa? Oh, contoh korupsi yang terjadi di kampus itu seperti terlambat kuliah, memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen, markup, membuat proposal palsu, penyalahgunaan dana beasiswa, plagiasi, mencontek, dan titip absen. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya Muhammad Zaki ingin bertanya soal korupsi di sektor kesehatan Pak. Contoh korupsi di sektor kesehatan itu apa-apa saja dan bagaimana cara mencegah korupsi tersebut? Terima kasih. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya, Jaki. Di sini saya akan menjawabnya di mana tempat korupsi di sektor kesehatan. Nah, di Indonesia sudah terdeteksi berbagai praktek yang menjurus korupsi di level mikro, pelayanan klinis dan sistem manajemen rumah sakit, antara lain dokumen asuransi yang tidak beres, tagihan perawatan yang tidak sah, pembelian obat dan bahan habis pakai yang fiktif, penjualan bahan dan obat yang tidak sesuai aturan dan cenderung merugikan masyarakat, dokter tidak aktif menangani pasien atau mewakilkan ke dokter lain atau residen, namun menerima jasa kolusi dengan pabrik atau distributor obat dan alat kesehatan yang merugikan pasien. Dan bagaimana, tadi pertanyaan kedua, bagaimana penanganan korupsi di sektor kesehatan, yaitu yang pertama, pembangunan karakter tenaga kesehatan, pimpinan pemerintahan dan politik, serta konsultan yang dimulai sejak masa kecil. Yang kedua, rekrutmen pimpinan lembaga kesehatan dan rumah sakit, serta SDM-nya harus dilakukan secara baik dan transparan. Yang ketiga, pendampingan kegiatan yang potensi korupsi sejak awal perencanaan, terutama pada proyek-proyek di sektor kesehatan yang rentan menjadi proyek yang dapat dirancang untuk dikorupsi. Yang keempat, cermat dalam melakukan kegiatan termasuk administrasi perkantoran. Dan yang kelima, dokter, tenaga kesehatan, manajer rumah sakit harus memahami peraturan dan perundangan mengenai korupsi melalui pendidikan dan pelatihan. Dan itulah sekian dari jawaban saya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Bang. Iya, silakan. Perkenalkan, saya contoh di dalam ruang lingkup masyarakat, terutama RT, apa saja contoh korupsi yang ada di ruang lingkupnya, terutama di ruang lingkup RT. Terima kasih. Nah, contoh korupsi di rumah, contoh korupsi di lingkungan masyarakat itu yang terutama di RT itu seperti mengasih uang pelicin untuk membuat atau untuk memperbuat seperti kartu keluarga, KTP, dan surat atau berkas-berkas yang penting gitu. Apakah bisa diterima? Jawaban saya Al-Hadisah. Baik, terima kasih. Ya, sekian, terima kasih ya.
Terima kasih yang sudah bertanya. Terima kasih semuanya. Dadah.